Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tigar Dwi Anggara dengan NPM 2522111111133 dari kelas D, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah karya sastra berupa novel yang ditulis oleh Bapak Bode Riswandi. Untuk identitas novel atau identitas buku yang akan saya review berjudul Lakon yang ditulis kemudian, karya Bode Riswandi dengan jenis buku novel menggunakan bahasa Indonesia, penerbit Langgam Pustaka, tahun terbit 2024 dengan jumlah halaman 174 halaman. Novel Lakon yang ditulis kemudian, karya Bode Riswandi mengisahkan kehidupan Dahlia, seorang perempuan sederhana yang terjebak dalam dunia gelap milik Magdalena, sosok licik dan penuh kuasa yang menjalankan bisnis prostitusi terselubung. Dahlia digambarkan sebagai tokoh baik hati, penyabar, tetapi juga kuat menghadapi penderitaan. Sementara Sukat memiliki karakter manipulatif dan keras, sedangkan Magdalena digambarkan cerdik, kejam, namun pandai mengambil simpati masyarakat. Alur cerita berjalan campuran, dimulai dari kehidupan kelam para perempuan di tempat Magdalena, lalu berkembang pada konflik batin Dahlia, kisah cintanya, hingga pengkhianatan dan penderitaan yang terus menimpanya. Konflik memuncak ketika Dahlia akhirnya memilih mengakhiri semuanya demi kebebasan dirinya dan perempuan lain. Pesan yang dapat disampaikan novel ini adalah pentingnya menjaga harga diri, berhati-hati terhadap tipu daya manusia, serta bahwa penderitaan dapat melahirkan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Novel ini juga menunjukkan sisi kemanusiaan, pengorbanan, dan perjuangan perempuan dalam mencari kebebasan hidup. Pertimbangan novel. Keuntungan novel yang menurut saya yang pertama yaitu bahasa yang digunakan indah, puitis, dan memiliki nilai estetika sastra. Lalu menggambarkan karakter tokoh dilakukan secara mendalam sehingga pembaca dapat memahami emosi tokoh. Cerita mengandung banyak nilai kehidupan dan pesan moral. Lalu alur cerita mampu membangun suasana emosional dan membuat pembaca ikut terbawa dalam cerita. Adapun kelemahan novel, menurut saya yang pertama ada beberapa bagian cerita menggunakan bahasa yang cukup kompleks sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Lalu alur yang reflektif dan penuh pemikiran terkadang terasa lambat bagi sebagian pembaca. Tidak semua pembaca mudah memahami simbol atau makna tersirat dalam cerita. Karakteristik dan kelayakan sebagai bahan ajar sastra, novel ini layak dijadikan bahan ajar sastra terutama untuk jenjang SMA kelas 11, 12 hingga mahasiswa atau perguruan tinggi. Berdasarkan kriteria bahan ajar sastra menurut B. Rahmanto, novel ini memenuhi 3 aspek, yaitu aspek bahasa karena menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan mampu memperkaya kosakata siswa. Kedua, aspek psikologi karena konflik dan pengalaman tokoh relevan dengan perkembangan emosional remaja dan dewasa. Dan yang ketiga ada aspek latar dan budaya karena cerita menggambarkan kehidupan sosial yang dekat dengan realitas masyarakat. Selain itu, menurut Sayuti, karya sastra yang baik sebagai bahan ajar harus memiliki nilai pendidikan, estetika, dan mampu menumbuhkan apresiasi sastra. Novel ini memenuhi kriteria tersebut karena mampu mengajak pembaca berpikir kritis serta memahami nilai kehidupan melalui cerita yang disampaikan. Dengan demikian, novel ini cocok dibaca oleh remaja akhir, mahasiswa, maupun pembaca dewasa yang menyukai novel dengan nuansa reflektif dan emosional. Demikian review novel Lakon yang ditulis kemudian, karya Bode Riswandi. Secara keseluruhan, novel ini memiliki banyak nilai kehidupan dan pesan moral yang dapat dipetik oleh pembaca.
Meskipun terdapat beberapa bagian yang cukup kompleks, novel ini tetap menarik dan layak dijadikan bahan pembelajaran sastra. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga review ini bermanfaat dan dapat menambah minat membaca karya sastra Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.